Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kembali Engkau beranugerah kepada setiap kami. Dari tempat yang berjauhan kami dipersekutukan kembali untuk melanjutkan pembahasan 7 perkataan salib, perkataan yang ketiga. Kami berdoa ya Tuhan agar firman-Mu yang hidup dan yang sejati boleh berbicara kepada kami pada malam hari ini. Perkataan Yesus yang ketiga menjadi satu perkataan yang memberikan peneguhan kepada kami bahwa Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Dan Yesus adalah teladan sempurna bagi kami. Biarlah kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembahasan kami pada malam hari ini. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati semua device yang kami pergunakan, jaringan internet yang menunjang pembelajaran kami agar dapat berfungsi dengan semestinya, sehingga tidak ada yang terhalang dalam mengikuti pembelajaran malam hari ini. Baik kami yang menyampaikan materi maupun Bapak Ibu yang mengikuti pemaparan materi. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, malam ini kita akan masuk ke dalam perkataan yang ketiga dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya, perkataan yang ketiga adalah ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 19 ayat 23 sampai ayat 27. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari malam ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 27 tertulis perkataan Yesus di atas kayu salib yang ketiga. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Perkataan pertama, kita sudah belajar, perkataan yang pertama ini ditujukan kepada Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melalui perkataan pertama ini kita menemukan bahwa penderitaan tidak memutuskan hubungan Allah Bapa dengan Allah Anak. Kita tahu Allah Anak adalah Allah yang sejati dan berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia yang sejati. Jadi Allah Bapa naturnya adalah satu, yaitu natur ilahi. Allah Roh Kudus naturnya adalah satu, yaitu ilahi. Tetapi Allah Anak memiliki 2 natur, Allah dan manusia, Allah sejati dan manusia sejati. Ketika kita bicara tentang Allah sejati, manusia sejati, itu adalah Allah 100%, manusia 100%. Nah, dengan Yesus sebagai manusia sejati, dikatakan di dalam Alkitab, satu-satunya yang tidak berdosa. Dan
Yesus menjadi teladan kita. Kalau kita mau bertanya siapakah teladan manusia yang sempurna? Jawabannya adalah Yesus. Karena Yesus adalah manusia sejati. Dan selama 33,5 tahun hidup sebagai manusia, Yesus tidak melakukan dosa atau satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, perkataan yang kedua ditujukan kepada orang yang sangat jahat. Ya, kita sudah belajar minggu lalu, Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat, ya, satu penjahat yang disalibkan, di samping Tuhan Yesus bertobat ketika dia mendengarkan perkataan yang pertama, mendengarkan firman, Roh Kudus bekerja menciptakan iman di dalam hatinya, maka dia sungguh mengarahkan imannya kepada Kristus yang tersalib. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Maka dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus memberikan satu otoritas. Dia sebagai Allah di atas kayu salib, dia memberikan otoritasnya bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Dalam hal ini yang menyelamatkan, mati untuk menyelamatkan manusia. Ada di dalam Firdaus. Yang ketiga, ditujukan kepada ibunya yang menyertai Yesus sampai ke Bukit Golgota. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang ibu menyaksikan anaknya atau harapan seorang ibu, maka kita akan bisa merasakan bagaimana pedihnya hati Maria mengiring Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa dari Yerusalem menuju Bukit Golgota. Dan Maria sesungguhnya sebelum dia dijumpai oleh malaikat yang saleh, perempuan yang takut Tuhan, maka Tuhan pilih dia untuk anak Allah. Ketika waktunya tiba, janji keselamatan itu akan digenapi. Allah akan menjadi manusia agar Allah dapat menjadi juru selamat manusia. Nah, kita menemukan bahwa Maria ketika dia berjumpa dengan malaikat, dia menggunakan rasio, ya, jadi dia bukan perempuan yang menonjolkan emosi, tapi menonjolkan rasio. Ketika malaikat berkata, engkau akan mengandung, karena waktu itu dia masih wanita yang belum bersuami, maka dia katakan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami, memang sudah bertunangan, tapi belum suami istri. Lalu malaikat mengatakan, Roh Tuhan, Roh Kudus akan turun atasmu dan menaungi engkau. Anak yang akan kau kandung adalah laki-laki, putra Allah yang maha tinggi. Dari jawaban Maria kita menemukan bahwa Maria sudah tahu bahwa anak yang dikandungnya itu adalah putra Allah yang maha tinggi. Maka dia mengatakan, aku ini hamba Allah, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah satu gambaran yang kita lihat Maria dalam usia mudanya. Maka seorang wanita yang mengandung anak dan melahirkan tentu ada ikatan batin. Maria yang mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus selalu memiliki satu pemikiran yang utuh bahwa Yesus sebagai Allah dan manusia, natur ilahi dan natur manusianya tidak pernah dipisahkan. Mulai dari kandungan, lahir, bertumbuh, sampai naik ke atas kayu salib, mati, bangkit, natur itu tidak pernah dipisahkan. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana ketaatan Yesus sebagai anak Allah ketika dia menjadi manusia. Itu adalah satu ketaatan kepada Allah Bapa. Taat menjadi manusia dan dia tahu dia menjadi manusia atau lahir untuk mati. Satu-satunya manusia yang sudah tahu lahir untuk mati, sengsara di atas kayu salib.
Nah, Maria ketika dia mengandung, dia sudah tahu bahwa anak itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu sebabnya ketika Maria mengandung, dia pergi mengunjungi saudaranya, sepupunya, Elizabeth, ya, ibu daripada Yohanes. Dan ketika Maria yang sedang mengandung itu pergi ke sana, Elizabeth berkata, "Salam hai ibu dari Tuhanku." Karena bayi dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Dan Roh Kudus juga memenuhi Elizabeth, sehingga Elizabeth tahu bahwa Maria adalah ibu dari Tuhan. Maka kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu, Maria, dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, maka kita lihat di dalam Lukas pasal 2, ya, setelah Maria dan Elizabeth bertemu, maka di sana kita melihat nyanyian pujian Maria yang terkenal dengan Magnificat, ya, Magnificat. Ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku." Nah, di sini Bapak Ibu kita menemukan bahwa Maria sudah tahu bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Allah. Bahkan Maria mengatakan, bayi yang dikandungnya itu adalah juru selamatnya. Jadi di sini kita melihat bahwa Maria adalah manusia berdosa, sama seperti kita, dan Maria sadar dia juga adalah manusia yang akan diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, dan kita menemukan bersama-sama Maria yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan sekarang Maria harus melihat bahwa anak yang dikandungnya, dia tahu itu Allah, dia tahu itu Mesias yang dijanjikan, sekarang di hadapannya telah mengalami penderitaan dan akan naik ke atas kayu salib. Di dalam ayat 25 dikatakan tadi di dalam pembacaan kita, Yohanes pasal yang ke-19, dikatakan Maria bersama dengan perempuan-perempuan lain. Ayat yang ke-25, di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Jadi ada perempuan-perempuan lain. Di sini kita melihat Bapak Ibu, Maria disertai wanita-wanita yang sudah mendapatkan anugerah dari Kristus, ya. Maria istri Klopas, Maria Magdalena. Nah, Maria ini, Maria ibu Yesus, dia ketika Yesus lahir, Maria juga pergi bersama dengan Yusuf, ya. Jadi setelah malaikat bertemu dengan Maria bahwa dia akan mengandung anak, maka malaikat juga bertemu dengan Yusuf, sehingga Yusuf segera mengambil Maria menjadi istrinya. Tadinya ketika Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung, maka Yusuf mau meninggalkannya dengan diam-diam. Berarti Yusuf adalah laki-laki yang baik. Dia tidak mempermalukan Maria. Tapi ketika Yusuf memiliki niat ini, malaikat bertemu dengan Yusuf, dan malaikat juga memberitahukan kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandung di dalam rahim Maria itu adalah putra Allah yang Maha Tinggi. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, jadi di sini kita melihat bersama-sama Maria secara sudah dapat kabar dari malaikat, juga Yusuf dapat kabar bahwa anak yang dikandung Maria atau anak sulung mereka adalah putra Allah yang Maha Tinggi. Dan ketika lahir, mereka adalah orang Yahudi, maka mereka mengikuti tradisi orang Yahudi. Usia 8 tahun dibawa ke bait Allah. Dan di dalam bait Allah mereka bertemu dengan seorang yang sudah tua, dikatakan menantikan Mesias, yaitu Simeon. Ya, kita melihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang kedua. Ya, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Ya, di situ dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus
ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji nama Allah. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah nubuatan daripada Simeon kepada Maria. Ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, jadi di sini kita melihat bersama-sama bahwa Nikodemus memberikan satu nubuatan kepada Maria bahwa hati Maria akan ditusuk pedang. Ya, hati Maria akan ditusuk pedang. Dikatakan yang pertama, maksud daripada ditusuk pedang itu adalah Maria akan tersakiti, ya, memiliki hati yang, kalau dikatakan ditusuk oleh pedang itu adalah satu kondisi yang sakit begitu. Nah, jadi itu digenapi mulai dari Maria mengandung, ya, tentu masyarakat akan seperti zaman sekarang ini, ya, akan disebarluaskan hoax begitu, ya. Ada perempuan sebelum menikah hamil misalnya, dan juga akan diolok-olok, ya, perempuan yang hamil di luar nikah lalu anak yang dilahirkannya pun akan diolok-olok adalah anak haram. Maria tertusuk. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjelaskan anak yang dikandungnya itu adalah putra Allah, bukan hasil perzinahannya dengan laki-laki lain. Dia bukan perempuan nakal. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus usia 12 tahun, ya, Alkitab tidak memberitahukan banyak tentang Maria, juga tentang Tuhan Yesus, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita dalam momen-momen tertentu, ketika Maria mau mengandung, ketika Maria melahirkan, dan ketika Raja Herodes, ya, mau membunuh anak usia 2 tahun ke bawah, maka Maria dan Yusuf pergi ke Mesir. Lalu kembali, setelah itu tidak lagi kabar. Berikutnya adalah pada waktu Yesus usia 12 tahun. Ketika Yesus usia 12 tahun, ada perayaan di Yerusalem, maka Yusuf dan Maria bersama dengan orang-orang yang sekampung dengan mereka, pergi ke Yerusalem bersama dengan Yesus. Dan menurut tradisi orang Yahudi, anak yang usia 12 tahun, mereka sudah waktunya untuk diuji. Pengetahuan mereka akan hukum Taurat, penafsiran mereka. Dan kalau mereka lulus, mereka akan dikenakan jubah dan ditabiskan menjadi anak hukum Taurat atau anak bar mizvah. Nah, setelah kegiatan ibadah di Yerusalem sudah selesai, maka Yusuf dan Maria bersama rombongan kembali ke kampung halaman mereka. Dikatakan setelah 3 hari dalam perjalanan, mereka mencari Yesus di antara rombongan. Mereka tidak menemukannya. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menemukan Yesus sedang berada di dalam bait Allah, sedang bersoal jawab dengan guru-guru agama Yahudi. Ketika Maria tahu Yesus ada di dalam, Maria mendekati dan mengatakan, Yesus, mengapa engkau melakukan hal ini kepada kami? Lalu Yesus berkata, aku harus lebih banyak tinggal di rumah Bapakku. Itu juga menusuk hati Maria. Tapi dia mengerti bahwa anak ini adalah anak Allah. Tetapi sebagai anak, Maria adalah ibunya secara fisik, ya, ketika Yesus menjadi manusia. Maka Maria bertanggung jawab. Maria mengatakan, mari pulang bersama dengan kami ke kampung halaman. Alkitab memberitahukan Yesus tidak berdebat, dan Yesus ikut kembali ke kampung halamannya.
Setelah itu tidak lagi berita sampai usia 30 tahun. Nah, ketika usia 30 tahun, Yesus menjadi masuk ke dalam pelayanan ya. Dan ketika masuk dalam pelayanan, kemudian kita melihat Yesus anggur di Kana. Itu adalah acara pernikahan, kemungkinannya itu adalah saudara daripada Maria. Itu sebabnya Maria ada di sana. Dan anggur habis. Kepala pelayan tidak memberitahukan ke tuan rumah. Tetapi Maria mengatakan, beritahukan kepada kepala pelayan itu memberitahukan begitu ya. Lalu Yesus mengatakan kepada Maria, apakah hubunganku denganmu, hai wanita? Dalam hal ini kita melihat bahwa tadi saya sudah mengatakan ya, kita tidak boleh memisahkan natur Yesus sebagai Allah dan manusia. Nah, pada saat Yesus mengatakan kepada Maria, apakah hubunganku denganmu? Nah, sebagai Allah, maka Yesus adalah Allah, tidak ada hubungan apa-apa dengan Maria. Tetapi dikatakan Yesus membuat mukjizat, mengubah air menjadi anggur, dan dia menunjukkan kuasa keilahiannya. Tetapi ketika Yesus berkata, apakah hubunganku dengan engkau, hai wanita? Tentu saja itu menusuk hatinya. Dan yang berikutnya adalah, setelah Yesus melayani dari satu kota ke kota yang lain, suatu kali Yesus mengajar di Kapernaum. Lalu Maria bersama dengan anak-anaknya yang lain. Setelah Yesus lahir, Maria dengan Yusuf masih memiliki anak-anak yang lain. Paling tidak Alkitab memberitahukan kepada kita ada 4 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria, adik-adik Yesus. Jadi ketika Yesus mengajar di Kapernaum, Maria bersama dengan anak-anaknya datang. Lalu orang banyak mengatakan kepada Yesus, Yesus, ibumu dan saudaramu ada di sini. Lalu Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ibuku adalah semua wanita yang melakukan kehendak Bapa. Saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan kehendak Bapa. Itu kembali lagi menusuk hati Maria. Dan sekarang ini ketika ada di Bukit Golgota, mulai dari Yerusalem mengikuti perjalanan Via Dolorosa sampai di Bukit Golgota, dia menyaksikan anaknya yang sudah mengalami kesengsaraan dan sekarang digantung di atas kayu salib. Tentu hatinya sangat sakit. Tetapi dia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Dan sebagai perempuan biasa, dia menangis. Nah, lalu di sana juga ada Maria istri Klopas, ya, yang semula dia memiliki anak Yohanes dan Yakobus. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, ibu Maria ini sempat berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau nanti menjadi raja, jadikanlah kedua anakku menjadi perdana menterimu di kanan dan di kiri. Tapi ketika dia melihat Yesus tersalib, paradigma berubah. Demikian juga Maria Magdalena, seorang perempuan yang dirasuk oleh 7 roh jahat, telah menerima pelayanan Yesus. Dia telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maka sejak itu dia menjadi wanita bersama dengan wanita lain yang menerima pelayanan Yesus, melayani kebutuhan Yesus, makan minum bersama dengan perempuan-perempuan lain. Dan di sini kita melihat Maria yang menyaksikan anaknya yang digantung di atas kayu salib. Tentu dia menangis. Ya, ketika Yesus melihat orang-orang di bawah salib, dia juga melihat sekelompok wanita saling bergandengan tangan, saling memeluk, saling menghibur, tetapi dengan air mata. Berada juga di bawah salib. Maria yang ada di antara wanita-wanita itu tidak memilin-milin tangannya dengan gelisah, atau menjambak-jambak rambutnya, atau merobek-robek pakaiannya, atau mengeluarkan raungan sedih sebagai seorang ibu yang menyaksikan anaknya tersalib di atas kayu salib. Dengan tabah yang luar biasa, dia berdiri di dekat salib bersama dengan teman-temannya. Perawan Maria memiliki pengharapan yang lebih besar dari lainnya.
mengenai kebangkitan Kristus yang mampu menguatkannya sedemikian rupa. Karena dia tahu dari awal anak yang dikandung, dilahirkan, dibesarkannya itu, dan sekarang sengsara dan dinaikkan ke atas kayu salib, itu adalah Mesias yang dijanjikan. Dia memiliki pengharapan yang lebih besar dari yang lainnya. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa kita tanggung sampai kita dicobai. Dan di sini Maria dikuatkan oleh Tuhan menghadapi tusukan pedang yang telah dinubuatkan oleh Simeon. Hatimu akan ditusuk oleh pedang. Dengan penuh kasih sayang, Kristus menyediakan keperluan ibunya ketika dia hampir mati. Yesus melihat ibunya menangis. Sebagai kakak tertua di dalam keluarga, tentu Yesus harus memikirkan masa depan daripada ibunya. Mungkin pada waktu itu, Yusuf sudah lama meninggal, dan Yesus telah menyokong kehidupan Maria selama ini. Sebagai anak yang tertua. Dan Yesus juga melihat Rasul Yohanes berdiri tidak jauh dari sana. Sehingga Yesus telah mengatur hubungan antara ibu yang sangat ia kasihi dengan murid yang ia sangat kasihi itu. Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu. Kepada siapa engkau harus mencurahkan kasih sayang keibuanmu mulai saat ini." Dan kepada Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu. Kepada siapa engkau harus menunaikan tugas sebagai seorang anak." Jadi dari atas kayu salib, Yesus tahu bahwa dia akan mati. Setelah dia mati, dia akan bangkit. Setelah dia bangkit, 40 hari menampakkan diri, dia akan naik ke surga. Dia tidak akan lagi pernah bersama-sama dengan Maria secara fisik. Tetapi dia tahu bahwa orang tua yang sudah tua harus dipelihara oleh anak-anaknya. Yesus sebagai anak Maria, dia tidak dapat lagi mendampingi Maria mulai saat itu secara biologis. Maka dia mengatakan kepada Maria, menunjuk kepada Yohanes, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes berkata, "Inilah ibumu." Yesus membuat hubungan di antara Yohanes. Dan sejak saat itu, saat yang tidak pernah terlupakan, murid itu, yaitu Yohanes, menerima Maria di dalam rumahnya. Menurut catatan, ia berada 12 tahun bersama dengan Yohanes, Rasul Yohanes, sampai Maria mati. Dan setelah Maria mati, baru Yohanes pergi melayani ke kota Efesus. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah perhatian Kristus yang melimpah kepada ibu yang dikasihinya. Dia tidak membiarkan Maria akan terlunta-lunta di masa tuanya. Dia mempersiapkan anak, memelihara, melindungi dia di masa tuanya. Yesus kawan-kawannya yang begitu dia peduli dan di dalam hatinya. Mungkin ibunya tenggelam dalam kesedihan karena melihat Yesus yang menderita, sampai tidak memikirkan apa yang menimpa dia di kemudian hari. Tetapi kita melihat perhatian Kristus yang melimpah kepada ibu yang dikasihinya. Yesus menitipkan ibunya kepada kawan-kawannya. Dalam teks asli, Yesus memanggil Maria itu bukan ibu. Ya, terjemahan ke Indonesia memang ibu, itu sesuai dengan konteks Indonesia. Tetapi dalam konteks asli, Yesus memanggil Maria, wanita, inilah anakmu. Dia tidak memanggil ibu. Karena di dalam tradisi Yahudi, seorang laki-laki dewasa bisa memanggil ibunya, memanggil wanita. Dalam bahasa Inggris kita mungkin lebih bisa menerima ya, woman, ya, madam, ibu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibu, madam. Jadi
Bukan karena Yesus tidak menghormati Maria, tetapi karena kata ibu akan membuat hati Maria yang sedang berduka akan menjadi lebih perih. Maka dia memanggil Maria, wanita, inilah, lihatlah anakmu. Matthew Henry memberikan satu penafsiran terhadap kalimat atau kata wanita ini, ya mungkin sebutan wanita ini dirancang untuk menyiadakan dan menegur penghormatan yang berlebihan yang Yesus tahu akan diberikan kepada Maria di kemudian hari oleh sebagian pihak gereja. Sampai saat ini pun kita melihat bahwa gereja Katolik mengatakan bahwa Maria itu adalah Ratu Surga, Bunda Allah. Kita sebagai Protestan menerima, mengakui bahwa Yesus adalah Bunda Allah. Dan memang karena Maria adalah yang mengandung, melahirkan, jelas dia adalah Bunda Allah karena Yesus adalah Allah. Tetapi Protestan tidak menerima bahwa Maria adalah Ratu Surga. Kita tetap melihat Maria adalah manusia biasa, manusia berdosa seperti kita. Dan Maria sendiri pun sadar, dia adalah manusia berdosa. Itu sebabnya di dalam pujian nyanyiannya, di dalam Magnificat, dikatakan hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Dan yang berikutnya adalah gereja Katolik menjadikan Maria sebagai co-redeemer. Nah, jadi Matthew Henry mengatakan seakan-akan nanti di kemudian hari dikatakan Maria ini seakan-akan dia adalah mitra Kristus yang juga harus diberi penghormatan yang sama dengan Sang Penebus. Dan benar, sampai saat ini orang Katolik tetap melihat Maria itu adalah co-redeemer. Yesus adalah redeemer, penebus, dan Maria adalah co-redeemer. Alasan mereka adalah, kalau kita mau datang kepada anak, maka kita harus datang melalui ibunya. Padahal, Alkitab memberitahukan kepada kita, pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah adalah, satu-satunya adalah Yesus Kristus. Tidak ada peranan Maria sebagai pengantara. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata kamilah, tapi dikatakan akulah. Ego eimi, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus mengarahkan Maria supaya memandang Yohanes sebagai anaknya sendiri. Yesus berkata, tengoklah dia yang berdiri di sana sebagai anakmu sendiri. Dan jadilah seorang ibu baginya. Hal ini kita perhatikan yang pertama adalah, apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh Yesus dengan kalimat yang diucapkan sebagai perkataan kelima di atas kayu salib. Inilah anakmu, inilah ibumu. Ini adalah sebuah contoh kebaikan ilahi untuk kita perhatikan. Supaya menjadi kekuatan hati bagi kita. Kadangkala Allah, ya saat Allah mengambil satu penghiburan dari kita, dia juga memberikan penghiburan yang lain bagi kita. Mungkin dari tempat di mana kita bahkan tidak mencarinya. Gereja akan memiliki anak-anak yang lain setelah kehilangan anak-anak. Demikian Yesus tahu bahwa dia tidak akan bersama dengan Maria, maka Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes. Sehingga Maria mendapatkan penghiburan yang lain. Yang kedua adalah sebuah contoh kewajiban persaudaraan. Supaya kita meneladaninya juga. Di dalam Alkitab diajarkan bahwa kita harus saling mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam gereja bukan hanya pelayanan penginjilan yang kita kerjakan, tapi di dalam gereja ada pelayanan diakonia. Dan pelayanan diakonia ini selalu saja kita memulai memperhatikan saudara seiman. Baru kita memperhatikan saudara sebangsa atau saudara sekota. Dan memang itu prinsip. Kita harus memperhatikan saudara seiman terlebih dahulu, baru memperhatikan saudara yang lain yang tidak seiman. Nah, di sini Rasul Yohanes menerima Yesus, menerima perintah daripada Yesus untuk merawat, menyokong, memelihara Maria di masa tuanya.
Kristus mengajarkan agar anak memelihara orang tua mereka yang telah lanjut usia. Bapak Ibu, kita sebagai guru, mari kita tanamkan ini kepada anak-anak. Hukum yang kelima, hormati orang tuamu. Itu juga mengandung perintah agar pada waktu orang tua kita membesarkan dan mendidik kita, pada waktu mereka tua, maka kita harus bertanggung jawab, menyokong mereka, merawat mereka, melindungi mereka, memelihara mereka. Sehingga dengan sungguh-sungguh belajar bertanggung jawab, agar mereka cerdas, agar mereka siap, sampai mereka dewasa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan, sehingga mereka cukup uang untuk kehidupan mereka dan keluarga, dan juga untuk memelihara orang tua mereka di masa tua. Nah, yang kedua kita lihat, setelah perhatian Kristus yang melimpah kepada ibu yang sangat dikasihinya, yang kedua adalah Kristus miliki terhadap murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Kata, inilah ibumu. Maksudnya, aku menitipkan dia ke dalam pemeliharaanmu. Jadilah anak baginya untuk membimbingnya, dan janganlah meninggalkan ibumu kalau ia sudah tua. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak mempercayakan ibunya kepada saudara-saudaranya yang lain, saudara laki-laki yang lain? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa saudara-saudara masih tinggal bersama dengan mereka. Bahkan ketika Yesus melayani, membuat mujizat, saudara-saudaranya belum percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Berarti mereka belum lahir baru. Maka Yesus tidak mempercayakan ibunya kepada saudaranya yang belum lahir baru. Saudara Yesus yang dicatat dalam Alkitab adalah Yakobus, anak Maria. Dan Yakobus percaya kepada Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dijelas kenapa Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes. Karena Yohanes sudah percaya kepada Yesus. Maka sekarang kita melihat bersama-sama bahwa tugas pelayanan diberikan oleh Allah hanya kepada mereka yang sudah lahir baru. Hal ini adalah kehormatan yang diberikan kepada Yohanes dan menjadi kesaksian mengenai kesalehan dan kesetiaan Yohanes. Dipekerjakan oleh Kristus dan dipercayai untuk memelihara kepentingannya di dunia ini merupakan sebuah kehormatan besar. Akan tetapi, hal itu juga akan menjadi beban yang harus dipikul oleh Yohanes. Tetapi, Alkitab memberitahukan kepada kita, murid-murid Tuhan Yesus ada yang ekonominya tidak terlalu baik, ya, tetapi Yohanes adalah salah satu murid yang memiliki ekonomi yang baik. Maka Yohanes menerima Maria di rumahnya tanpa memikirkan beban atau biaya tambahan yang harus dia keluarkan. Atau kewajiban yang lain kepada keluarga sendiri atau kesukaran lain yang akan timbul karena tindakannya itu. Karena Yohanes memiliki materi atau uang yang cukup untuk memelihara Maria. Orang-orang yang mengasihi Kristus dan yang dikasihi oleh Kristus akan bersukacita bila mendapat kesempatan untuk melayani dia atau pekerjaannya. Dan dalam hal ini, Yohanes bersukacita menerima mandat, menerima tugas, menerima pelayanan yang dipercayakan oleh Yesus untuk merawat ibunya, ibu Yesus yaitu Maria, pada masa usia tuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih. Melalui perkataan yang ketiga ini, kami boleh belajar daripada Yesus. Yesus yang menjadi manusia, dia juga memiliki tanggung jawab untuk merawat ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Ia menjadi teladan yang sempurna bagi kami dari atas kayu salib. Yesus memberikan satu contoh dan teladan kepada semua manusia sepanjang zaman, bahwa seorang anak bertanggung jawab merawat
menopang, memelihara, melindungi orang tuanya di masa tuanya. Dan kami juga belajar daripada Yohanes yang menerima tugas pelayanan dari Tuhan. Dan dia mengembannya, dia menerimanya dengan sukacita. Demikianlah Tuhan, kami rindu untuk menerima pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pekerjaan yang berhubungan dengan kerajaan-Mu. Biarlah Engkau menguatkan kami seperti Engkau menguatkan Yohanes menunaikan tugasnya, tugas yang Kau percayakan kepadanya. Dan juga kami sebagai anak, mungkin kami masih ada, di antara kami masih ada memiliki orang tua yang masih hidup. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan untuk menunaikan tugas kami merawat, menopang, menjaga, memelihara orang tua kami di masa tua mereka. Demikian juga anak-anak murid kami. Biarlah kami juga boleh menanamkan kebenaran ini kepada mereka. Sehingga umat Tuhan dari generasi demi generasi akan menjalankan tugas, akan mentaati hukum yang kelima, menghormati orang tua. Yang mengandung harus menjaga dan merawat mereka di masa tuanya. Terima kasih Tuhan untuk perkataan yang ketiga ini. Kami akan mengakhiri pembahasan dan akan berdiskusi, kemudian beristirahat. Kami mohon besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Saya serahkan kepada Ibu Tri. Ya, baik. Terima kasih Ibu Happy yang sudah membawa materi pada malam hari ini. Dan sungguh kita melihat sebuah sosok Maria yang sangat agung ya. Yang begitu dengan sabar menyaksikan penderitaan dan penyaliban Yesus, anaknya. Ya, mungkin dari saya dulu Bu, untuk mengenal sosok Maria ini yang memang kalau Katolik itu memang sangat mengagung-agungkan begitu Bu. Nah, pemikiran mereka itu sebenarnya bagaimana Bu? Sehingga ada patung Maria itu lebih dominan. Ya, jadi bagi saudara kita yang beragama Katolik, Maria itu adalah orang kudus, orang suci, orang yang tidak berdosa, begitu kan? Jadi itu sebabnya mereka di dalam teologi Katolik itu ada namanya Mariologi, ilmu tentang Maria. Nah, jadi Maria ini bagi mereka adalah Ratu Surga, Bunda Allah, Co-Redeemer. Ya, jadi peranan Maria itu sangat penting sekali. Ibu bayangkan saja, harusnya kita sudah boleh datang langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus, tapi untuk datang kepada Yesus Kristus harus melalui Maria. Begitu. Karena mereka mengatakan Maria itu co-redeemer, ya, co-pilot, co-workers gitu kan, rekan daripada Yesus untuk menyelamatkan manusia. Nah, dalam hal ini pengertiannya adalah sebelum datang kepada Yesus, maka kita harus melalui ibunya, begitu. Nah, jadi memang bagi orang Katolik, ya saudara kita yang Katolik, Maria ini adalah sosok wanita yang suci, kudus. Patung Maria menggendong Yesus sebagai anak juga ya akan selalu ada di gereja, dan ketika pasangan mau menikah, biasanya mereka akan datang setelah diberkati di gereja, akan datang berdoa, minta doa restu kepada Maria ya di depan patung itu, begitu. Seperti itu sih Bu Tri. Saya tidak terlalu mendalami. Rekan saya waktu S1 ada juga menulis skripsi tentang Mariologi, tapi saya tidak mendapatkan skripsinya, sehingga saya tidak mendapatkan lebih banyak lagi tentang konsep Katolik terhadap Maria. Tapi secara umum itulah ya, secara umum itu Maria itu adalah Bunda Allah. Dalam hal itu Protestan setuju, ya, karena memang Maria yang mengandung dan melahirkan. Lalu Ratu Surga itu yang kita tidak setuju. Yang ketiga adalah Co-Redeemer, begitu. Ya. Bisa saya ceritakan pengalaman Bu? Oh, silakan Bu. Gini ya, hubungan dengan
Ibu Maria ya, di mana-mana kita kalau kita ikut ibadah, baik di ibadah keluarga, di rumah tangga itu ya memang mereka itu selalu menyampaikan tentang ya keperkasaan ya Ibu Maria ya. Lalu saya pernah diajak oleh mereka wisata rohani ke Jawa ya. Jadi saya memang menolak, tetapi karena ada rekan yang membayar tiket TV Banjarmasin Jawa, ya oke lah bentuk penghargaan. Lalu kami berangkat dari Banjarmasin menuju Surabaya itu langsung ke Malang, singgah di sekolah Katolik ya. Karena di situ pada saat itu lagi apa ya, tidak boleh ngomong. Suster-suster itu pada bulan Juni itu tidak boleh ngomong, itu se-Indonesia ketemu. Jadi saya hanya melihat saja. Pokoknya saya ngekor, jadi melihat. Setelah itu baru kami ziarah ke Gua Maria. Pertama Gua Maria di Kediri. Ya, pada saat itu jam 7 malam. Ya, kenanya itu karena ya dalam perjalanan dari Malang menuju Kediri itu kan panjang. Nah, lalu kami singgah di sana, masuk ke sana. Jadi saya pertama kalinya tidak pernah tahu bagaimana sih Gua Maria. Walaupun saya pernah di Palangkaraya, di Bukit Karmel, tetapi tidak sebagus ya di Pulau Jawa. Lalu di sana disediakan pelataran, di situ disediakan kursi, kita berdoa. Saya juga ikut ambil bagian, saya akan nyalakan lilin, lalu berdoa. Nah, mereka itu jalan salib ya, itu jalan salib. Saya tidak ikut karena punya travel itu pengelolanya itu ibu Muslim. Jadi saya bilang saya tidak ikut mereka karena saya ini dari gereja ini. Oh ya, selesai itu, habis berdoa dan lain sebagainya. Lalu berangkat lagi kami ke Jakarta. Yogyakarta itu ini saya lupa itu apa ya, di Yogyakarta itu lupa saya namanya itu. Ke sana iya ke sana juga. Tapi kan biasanya di pedesaan ya, namanya bukit itu di pedesaan, jauh dari keramaian kampung ya. Tapi di jalan-jalan itu banyak rumah-rumah. Nah, di situ orang-orang Muslim juga yang jualan mulai dari bunga, kemudian beraneka lilin, ya, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sana, lalu ada katanya air suci. Saya juga karena itu terpelihara, saya minum. Saya bilang saya ini memang ada asma. Saya minum. Ya, bahkan saya berdoa itu karena keinginan saya ada tetangga saya supaya hamil. Lalu saya bawa itu mereka juga jalan salib juga, saya tidak ikut. Nah, selesai itu langsung besok harinya ke Ambarawa, Magelang. Itu ya yang Gua Maria apa itu. Nah, sebelum Gua Maria itu ada patung Maria yang sangat tinggi dan besar. Waktu kami ke sana dulu masih belum selesai, tetapi sekarang sudah selesai. Bahkan saya ada foto di sana. Nah, itu pelatarannya itu luas. Nah, setelah selesai itu lalu kami ke Gua Marianya. Di sana juga berdoa, sama halnya seperti di Kediri, di Yogyakarta, dan di Ambarawa atau Magelang, Kabupaten Magelang ya, di situ ya kami melaksanakan ziarahnya. Nah, lalu saya melihat itu beda ya. Kalau kita berdoa itu memang bisa berucap, tetapi mereka itu sepi. Berapa waktu, setengah jam atau gimana mereka itu sepi, dan mereka itu bawa apa ya? Rosario itu ya. Jadi saya pingin dipoto di mana itu, saya pingin dipoto, tapi mau minta foto noleh kiri kanan itu orangnya itu nggak saya nggak bisa sama sekali minta dipoto. Saya pingin ada dokumen. Lalu saya tanya sama orang, boleh lah kalau kita abadikan. Oh boleh katanya. Lalu saya minta orang lain yang memoto supaya saya bisa
ada dokumentasi saya berada di sana, memang sangat sangat sakral ya, karena tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana, kecuali memang orang-orang Katolik. Kalau orang-orang lain rasa-rasanya itu mungkin sedikit ya kalau bisa masuk sana. Artinya saking sakralnya menurut mereka. Saya juga tidak tahu kalau kita kan tidak mengagungkan Ibu Maria, karena kita seperti Ibu Happy katakan tadi, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau mereka itu ya seperti itulah, karena di sana pada saat malam hari itu yang di Kediri itu, waduh, saya lalu di otak saya itu, bagaimana kalau ini kerajaan surga, karena itu listriknya itu nyala, kemudian pada malam hari itu sepertinya saya berada dekat Yesus. Itu perasaan saya, karena saya berhadapan di seberang saya itu ada patung Bunda Maria. Ini pengalaman saya, tapi saya tidak pernah mendebatkan apapun mereka. Ya saya diam, dan kalau mereka berdoa dan lain sebagainya, saya hanya tunduk berdoa saya. Kalau mereka ya pakai apa itu, saya juga, mereka bersahut-sahutan, saya tidak, saya diam aja mengikuti, karena saya aja yang Protestannya, karena ya ada penghargaan kepada saya. Nah ini itu adalah pengalaman, emang betul itu sangat mereka agungkan, dan dalam doa-doa mereka juga itu diagungkan Ibu Maria. Tapi mohon maaf, saya baru juga mendengar kalau sampai diklaimkan itu adalah Ratu Surga. Saya tidak berani berbicara kalau sampai artinya sangat sangat tinggi kastanya, seharusnya sama, tetapi itu ditinggikan kastanya. Mungkin itu doktrin-doktrin yang ada di gereja Katolik. Itu pengalaman saya, Bu, tahun 2019 sebelum COVID ya, perjalanan ketiga gua Maria. Ya, Bu Urayani, betul. Jadi kalau kita dalam peristiwa inkarnasi ya, Kristus yang turun menjadi manusia. Tapi dalam peristiwa inkarnasi, Katolik lebih menyoroti Maria yang menjadi Ratu Surga, begitu. Jadi terbalik. Padahal inkarnasi itu adalah cerita tentang Allah menjadi manusia, bukan Maria menjadi Ratu Surga, begitu. Ya, terima kasih Bu. Ya.